Amin. Haleluya. Sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ditolong Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dibela oleh Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar setiap umat Tuhan yang setuju hidupnya dibela, ditolong Tuhan. Ketik di kolom komentar, hidup saya ditolong oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari ambil Alkitab kita pagi hari ini. Kita mau kembali datang bersyukur kepada Tuhan karena firman-Nya akan kembali kita dengar, ya. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di hari ini. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada saat ini di dalam kitab Imamat, selanjutnya pasal yang ke-6, ya. Kita masuk Imamat pasalnya yang ke-6. Dalam Imamat pasalnya yang ke-6 di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ini masih lanjutan dari pembahasan korban penghapus dosa pasal 5 terakhir. Ini masih berkelanjutan dengan pasal yang per-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ya. Kita lihat sama-sama Alkitab kita. Imamat pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang ia perbuat, yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, dan barang itu hilang dan ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia menyerahkannya kepada pemiliknya, pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor kambing jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun diperbuatnya sehingga ia bersalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemarin saya sudah bagikan tentang sebagian dari korban penghapus dosa ini, bahwa Tuhan concern bukan hanya hubungan dia pribadi Allah dengan manusia, tetapi pribadi manusia dengan sesamanya. Ya, kemarin saya sudah bagikan tentang hal ini. Jadi bukan hanya kita harus perhatikan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita juga harus perhatikan hubungan kita dengan sesama, karena itu sama pentingnya di hadapan Tuhan, saudaraku. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada seorang ahli Taurat ketika ahli Taurat ini menanyakan hukum mana yang terutama. Kemarin saya sudah bagikan Bapak Ibu, ya. Dan di pasal selanjutnya, yakni di pasal yang ke-6, Tuhan menambahkan detailnya secara rinci. Untuk apa? Agar bangsa Israel, agar umat Tuhan memiliki kelakuan yang berbeda. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang suka memeras, suka menipu, suka merugikan orang lain seperti bangsa-bangsa di sekitarnya, menindas yang lemah. No. Tuhan memberikan hukum ini kepada Musa, ya, untuk diteruskan kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, punya tata kerama atau punya hidup yang berbeda dengan orang-orang atau bangsa-bangsa di sekelilingnya, yang gampang sekali memeras orang, gampang sekali menyakiti orang, gampang sekali menindas sesamanya, gampang sekali mengambil barang milik kepunyaan sesamanya. Dibedakan di situ.
Karena apa? Karena Tuhan yang memerintah langsung, atau teokrasi, Tuhan yang menjadi pemimpin atas bangsa Israel, atas umat Tuhan ini. Sehingga Tuhan menempatkan hukumnya supaya umat Tuhan berjalan dalam ketetapan yang Tuhan mau. Itu sebabnya ada hukum-hukum yang ada dalam kitab Imamat ini, kita sudah belajar dari awal ya. Untuk apa? Agar di sini dibuat perbedaan. Sama-sama bilang sama saya, dibuat perbedaan. Karena Tuhan mau bangsa Israel, umat Tuhan ini berbeda dengan bangsa-bangsa sekelilingnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memerintah langsung, dan Tuhan mau bangsa Israel, aku akan menjadi Allahmu dan kau akan menjadi umatku, kata Tuhan. Coba lihat di dalam Keluaran 6, Keluaran pasal yang ke-6 ayat 8 dan ayat 9. Keluaran pasal 6 ayat 8 dan ayat 9, firman Tuhan bilang begini, ini sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir loh saudara. Ya, Tuhan sampaikan terlebih dahulu kepada Musa. Lalu Musa terus sampaikan kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan bilang begini kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan mau membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, menempatkan dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, Yakub, untuk membawa mereka ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, di mana Tuhan sendiri yang memerintah. Ada hukumnya Tuhan. Dan salah satu hukumnya Tuhan ini, hubungan dengan sesamanya itu bagus, tidak merugikan sesamanya, tidak menindas sesama manusia, tidak menyakiti sesama manusia. Ini hukumnya Tuhan. Tujuannya sederhana, supaya Tuhan membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihannya Tuhan, umatnya Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintah. Itu sebabnya harus ada hukum Tuhan yang ditaruhkan di hati dan bangsa Israel. Sama dalam kehidupan kita pun seperti ini. Tuhan mau kita jangan menjadi sama dengan dunia ini, saudara. Betul, kita tinggal di dunia, tetapi jangan sampai kelakuanmu, karaktermu, sikapmu, tutur katamu, cara pikirmu, cara berbisnismu, cara bertemanmu sama seperti orang-orang tidak mengenal Tuhan. Maka dalam Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus sudah ingatkan kepada jemaat di Roma pada saat itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul, kita tinggal di dunia, tapi jangan jadi sama. Ya kan, baik cara kita berbisnis, cara kita berteman, cara kita bergaul, jangan jadi sama. Cara kita mengampuni orang, cara kita bersahabat satu dengan yang lain harus berbeda. Kenapa? Karena memang kita berbeda. Ketik di kolom komentar, saya harus berbeda dengan orang dunia. Ayo saudara dikasih dalam Tuhan, karena ini kerinduan Tuhan. Tuhan mau sendiri pribadi kita, agar kita tetap ikut dalam tuntunan dan arahan firman Tuhan. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepala Allah, dan yang sempurna. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk kita memiliki cara hidup, gaya hidup berbeda, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia. Ingat, saudara dan saya, kita adalah domba. Ketik di kolom komentar, saya domba bukan kambing yang kepala batu. Ketik di kolom komentar, saya domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala, diutus di tengah-tengah kawanan serigala. Jangan sampai sang domba berubah menjadi sang serigala karena terlalu lama bergaul dengan serigala. Akhirnya tampilannya domba, tapi hatinya, karakternya serigala. Mengerikan.
sikut sana sikut sini, ambil keuntungan buat pribadi tanpa mempedulikan orang-orang di sekelilingnya. Serigala, jahat, licik, kejam. Saya berdoa dalam nama Yesus sehingga setiap umat Tuhan yang bergabung dalam doa pagi hari ini memiliki hidup seperti domba di tangan Tuhan. Sekalipun kita ditempatkan di tengah-tengah serigala, kita bukan serigala, kita domba. Jangan lupakan karaktermu. Engkau hanya ditempatkan sementara. Engkau ada di tengah-tengah dunia ini diutus, ya, untuk menjadi terang, untuk berbeda. Nah, perbedaan inilah yang nantinya akan dilihat oleh serigala-serigala. Wah, dia domba, dia berbeda nih. Kok bisa? Disitulah hidupmu menjadi kesaksian. Ya, sekalipun di tengah-tengah ancaman. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang 12. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Petrus bilang begini, saudara. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini kerinduan Tuhan juga ketika Tuhan kasih hukum, korban penghapus dosa. Ayo, jangan sampai engkau menyakiti sesamamu. Jika engkau mendapati sesuatu, kembalikan. Jangan engkau merugikan orang lain, jangan engkau peras orang lain, jangan engkau sakiti orang lain. Jangan engkau melakukan hal-hal yang dapat mengecewakan, merugikan orang lain. Itu hukum Tuhan. Tuhan sendiri yang mengingatkan. Kalau sampai itu terjadi, maka engkau harus membalikannya apa yang kau peras. Engkau membalikan apa yang kau ambil dari orang lain, berserta bunganya. Tuhan menetapkan ini supaya kita berpikir panjang ketika kita mau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Petrus mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo miliki cara hidup yang berbeda. Ya kan? Sekalipun mereka memfitnah kita, gak apa-apa. Tetapi dari cara hidup mereka bisa melihat. Itulah namanya penginjilan melalui gaya hidup. Ada penginjilan melalui KKR, tapi ada juga penginjilan melalui gaya hidup. Gak usah ngomong, keep silent, tetapi lakukan firman. Orang akan melihat. Terangmu akan bercahaya. Petrus bilang, disitulah Tuhan akan melawat mereka. Pada saat mereka melihat apa yang kita buat berbeda. Ya, tunjukkan. Engkau istri-istri yang hari-hari ini sedang mau memenangkan suamimu. Engkau suami-suami yang hari-hari ini sedang mau memenangkan istrimu. Engkau orang tua yang hari-hari sedang mau memenangkan anak-anakmu. Engkau anak-anak yang mau memenangkan orang tuamu. Engkau tidak perlu omong banyak. Cukup lakukan firman. Cukup jadi berbeda. Maka orang akan bertanya-tanya, siapa Tuhannya? Ketik di kolom komentar, saya harus berbeda. Supaya orang melihat. Jangan koar-koar tentang kekristenan, koar-koar tentang Tuhan Yesus, tapi kelakuan kita tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Wah, itu lebih parah, saudara. Itu justru mempermalukan nama Tuhan. Lebih baik kita nggak usah ngomong banyak-banyak, tetapi kelakuan kita menggambarkan siapa Tuhan kita. Yang mengasihi musuh kita, yang mengasihi orang yang membenci kita, yang mengasihi orang yang menyakiti, mengecewakan kita. Orang akan melihat ini berbeda. Ya, nah, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda? Ini yang saya mau bagikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Cara hidup yang harus memberikan kita cara hidup yang berbeda. Supaya apa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan nilai-nilai yang berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan untuk mengampuni orang yang menyakitimu.
Untuk orang dunia nggak bisa. Orang yang nggak mengenal Yesus nggak bisa, karena kasihnya belum ada. Nggak bisa. Susah, berat, karena belum menerima kasih Allah. Alkitab katakan begini, kita mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni karena memang belum menerima pengampunan Allah. Sesimpel itu. Jadi kalau orang bilang, ngomong kosong, lo nggak mengampuni orang yang menyakitimu, omong kosong, karena dia nggak merasakan bagaimana ketika kita diampuni itu nggak bisa merasakan. Dan ini yang selalu saya bilang, orang yang belum menerima kasihnya Tuhan Yesus tidak akan bisa memberikan kasih itu buat orang lain. Susah. Tetapi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan mendapati kasih itu dan bisa mengimpartasikan, memberikan kembali, menyalurkan kembali kasih itu bagi orang-orang di sekeliling. Itu membuktikan bahwa kita sudah menerima. Saya bisa memberikan saudara air minum karena saya sudah punya air di tempat saya. Tapi kalau saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa memberikannya. Saya bisa mengasihi setiap orang karena saya sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Demikian pula kita. Kita yang sudah menerima Kristus Yesus akan mengalami kasih itu. Kenapa? Karena kita diperdamaikan. Yesus sendiri yang mencontohkan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan Yudas yang ngomong kayak gitu. Mana bisa Yudas ngomong kayak begitu? Yesus. Kenapa Yudas? Ada yang bilang itu bukan Yesus, itu Yudas. Gak bisa mulut seorang pengkhianat ngomong seperti itu, saudara. Gak bisa. Itu hanya keluar dari mulut yang mengasihi jiwa-jiwa, yaitu Yesus. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memberikan contoh untuk kita memiliki nilai-nilai yang berbeda dari apa yang dunia ajarkan. Ya, Matius pasal 5 ayat 39 dan ayat 40. Matius 5 ayat 39 dan ayat 40. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini ajarannya, ini nilai yang disampaikan Yesus. Jangan kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebenarnya kita bisa, tapi jangan. Kenapa? Karena Yesus mengajarkannya, jangan. Jangan kau berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubah bajumu, serahkan juga jubahmu. Wow. Saudara, ajaran Yesus itu bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia gak bakal bisa mengampuni. Susah, berat. Mengampuni suami yang berzina, mengampuni istri yang berselingkuh, berat. Mengampuni orang yang mengecewakanmu, mengampuni orang yang mengkhianatimu, susah. Tetapi kalau orang yang sudah menerima Kristus, mengasihi Tuhan, kasih itu ada sehingga bisa melihat bukan pribadinya, tetapi jiwanya terluka. Sehingga kita mengasihi jiwanya. Jiwanya sedang terhilang, itu kita doakan, kita sayang, kita kasih. Pagi hari ini kita diingatkan, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan nilai-nilai yang berbeda dari apa yang dunia ajarkan. Ya, itu yang Yesus ajarkan. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Ayo. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasihilah musuhmu, kasihlah orang yang membencimu. Dunia mengajarkan apa? Benci, kalau bisa sikat sampai habis. Itu dunia ajarkan. Jangan mau mengalah, ajar. Kalau bisa mendahului. Itu ajaran dunia. Kalau bisa menguntungkan dirimu sebanyak-banyak sekalipun orang lain rugi, sikat. Itu ajaran dunia. Tapi Yesus mengajarkan jelas, ampunilah mereka yang menyakitimu, berdoalah buat mereka yang mengecewakanmu. Mulut ini, saudaraku, perkataan ini hanya bisa keluar dari mulut pribadi yang mengasihi jiwa-jiwa.
Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita? Karena Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai yang berbeda dari apa yang dunia ajarkan. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda di tengah-tengah dunia? Karena yang kedua, dengar baik, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Haleluya. Saudara, engkau di dunia, engkau hanya jalan-jalan. Engkau di dunia, engkau hanya traveling. Ada kalanya engkau mudik, engkau kembali ke rumah Bapamu di sorga. Jadi selama kita di dunia ini, kita diajarkan untuk menjadi terang. Engkau membawa terang surga, engkau membawa kasih surga. Karena engkau adalah buatan Allah, karena engkau adalah warga kerajaan surga. Lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20 bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Haleluya. Ketik di kolom komentar, saya warga sorga. Ayo. Ketik di kolom komentar, saya warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga harusnya bisa membawa nilai-nilai kerajaan sorga di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengulang-ulang mengajarkan, ingat, engkau seperti domba diutus ke tengah-tengah kawanan serigala. Engkau anak Tuhan diutus ke tengah-tengah dunia yang jahat, yang sudah jatuh di dalam tangan si jahat. Engkau warga kerajaan sorga, karaktermu harus karakter kerajaan sorga, yang menjadi pembawa-pembawa damai, yang menjadi pembawa-pembawa ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat, saudaraku. Ya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Haleluya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 bilang begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara dan saya berasal dari Allah, ditempatkan di dunia yang sudah jatuh ke tangan si jahat. Bayangkan, engkau ada di tengah-tengah dunia. Makanya Tuhan Yesus sering mengumpamakan tentang gandum dan ilalang. Gandum yang tumbuh bersama-sama dengan ilalang dibiarkan, tetapi yang namanya gandum tetap berisi. Sama-sama bilang sama saya, gandum berisi. Ada hasilnya, ada buahnya, ada yang bisa dinikmati. Ilalang nggak ada. Karena itu pastikan, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda? Yang pertama, karena Yesus sendiri mengajarkan nilai-nilai kerajaan sorga, nilai-nilai yang berbeda, nilai-nilai yang mengasihi untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia. Yang kedua, kenapa kita harus berbeda dengan orang-orang dunia? Yang kedua, karena kita bukan berasal dari dunia. Saudara, kita berasal dari Allah yang ditempatkan di tengah-tengah dunia. Ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya buatan Allah. Sama-sama bilang sama saya buatan Allah. Ketik di kolom komentar, saya buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita buatan Allah, dilakukan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam perbuatan-perbuatan baik. Ingat, kita buat baik bukan untuk diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Bukan kita berbuat baik untuk diselamatkan. Amalmu, perbuatan baikmu, ibadahmu tidak bisa membawa engkau ke sorga. Gak bisa. Karena sorga itu kudus, manusia itu berdosa. Harus ada korban penghapus dosa. Yesuslah anak domba Allah yang mati untuk saudara dan saya. Karena Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi kita diselamatkan oleh darah Allah, darah anak domba Allah yang menebus setiap kita. Disitulah manusia dilayakkan. Jadi dengan perjuangan apapun manusia dari bumi ini nggak bisa mencapai apapun dengan ke atas, nggak bisa. Harus Tuhan dari sorga yang turun. Karena kita melakukan apapun nggak akan pernah bisa sampai ke atas. Karena ada pembatasnya. Apa itu? Dosa. Dosa itulah yang membuat kita nggak bisa tembus kehadirat Tuhan. Harus Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menebus setiap kita dan melayakkan kita dan berkata, aku melayakkan kamu. Saat itulah kita bisa menghampiri tahta Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan nilai-nilai yang berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda? Karena kita warga kerajaan sorga, kita berbeda, kita hanya ditempatkan di dunia. Harusnya perkataanmu, sikapmu, tutur katamu, perlakuanmu itu berbeda dengan orang-orang dunia. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda? Yang ketiga, karena hidup kita ini sudah diubahkan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah diubahkan. Karena hidup kita sudah diubahkan ketika kita diperdamaikan dengan Allah. Saat itu engkau menjadi ciptaan yang baru. Ya, ketika kita menerima pendamaian oleh kematian Kristus, kita diperdamaikan dan saat itu kita menjadi ciptaan yang baru. Lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan ayat 18. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dan ayat 18 bilang seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, haleluya, dia adalah ciptaan yang baru. Sama-sama bilang sama saya adalah ciptaan yang baru. Kenapa maksudnya ciptaan baru? Kita diubahkan. Ya. Kita ciptaan Allah terkontaminasi dengan dosa. Kita menerima Yesus, maka kita diubahkan kembali, riset pabrik. Iya kan? Kembali ke riset pabrik kita, saudara. Diubahkan menjadi ciptaan yang baru dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena cara pikir kita diubahkan, sikap kita diubahkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan diri kita dengan dirinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada saudara dan saya. Ya, jadi saudara dan saya, kita adalah ciptaan yang baru ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya orang yang sudah diubahkan, yang sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kelakuannya harus berbeda. Sikapnya, kehidupan kesehariannya pun harus berbeda. Ya, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk terus menyadari hal ini. Ingat, engkau tinggal di dunia, bukan berarti engkau harus jadi sama dengan orang dunia. Karena engkau adalah warga kerajaan sorga. Karena Yesus Kristus Tuhan kita sudah mengajarkan nilainya. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ikuti, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Sekalipun orang-orang mencibir kita, nggak apa-apa. Petrus sudah katakan bahwa lakukanlah apa yang memuliakan Tuhan, sehingga setiap orang yang melihatmu, ya kan, mereka yang menyindirmu, mereka yang mempermalukanmu, mereka yang menghinamu, mereka yang berusaha menjelek-jelekkan kepercayaanmu, ketika melihat perbuatanmu, maka mereka akan memuliakan Allah pada hari Allah melawat hidup mereka. Ada kalanya mulut tidak perlu banyak bicara, tapi lakukan firman Tuhan. Engkau istri-istri, engkau usah melawan suamimu. Lakukan aja firman Tuhan sehingga suamimu melihat engkau adalah istri yang berbeda. Engkau suami-suami enggak usah banyak ngomong, lakukan aja firman Tuhan. Ketika itulah istrimu akan melihat bahwa suamiku berbeda. Demikian pula orang tua dengan anak-anak. Lakukan firman Tuhan.
Karena terkadang orang lebih condong melihat daripada mendengar. Dia lihat sikap kita, dia lihat hidup kita, disitulah kita bisa bersaksi. Disitulah kita bisa melihat bahwa ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, milikilah cara hidup yang berbeda. Ingat, Tuhan sudah mengajarkan melalui hukum-hukumnya untuk jangan merugikan orang lain. Jangan membuat orang lain merasa terintimidasi. Jangan membuat orang lain menjadi rugi hidupnya. Jangan memeras orang lain. Hukumnya jelas. Itu yang Tuhan ajarkan. Demikian pula buat kita di hidup saat ini. Ayo, miliki hidup yang berbeda. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan Tuhan Yesus yang tolong kami untuk kami memiliki hidup yang berbeda di dunia ini. Kami diutus di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kami ada di tengah-tengah dunia di mana kami harus bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dan biarlah melalui setiap kehidupan keseharian kami, orang boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan Yesus berbeda, bahwa anak-anak Tuhan Yesus memiliki sikap yang berbeda dengan sikap orang-orang dunia. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, mampukan kami, karena kami tahu kami ada ciptaan yang baru, dan yang lama sudah berlalu, dan kami memiliki ciptaan hati yang baru, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu semakin hari semakin diubahkan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami agar kami terus boleh menjadi suratan tangan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, yang menuliskan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang melihat tulisan Tuhan dalam kehidupan kami boleh datang kepada Tuhan Yesus. Kalau ada istri-istri, ada suami-suami, ada anak-anak, ada orang tua, ada mertua atau menantu yang hari-hari ini rindu untuk memenangkan jiwa keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anak, orang tuanya, biarlah Tuhan perlengkapi mereka dengan hati yang mau melakukan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka melihat dari perbuatan kami dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga semakin hari kami semakin dewasa dalam kami menyikapi setiap keadaan, dalam kami menyikapi setiap perselisihan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap rumah tangga yang ada. Berkatilah rumah tangga dari anak-anak Tuhan, dijaga, dipagari. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini rumah tangganya sedang tergoncang, Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah yang memulihkan setiap rumah tangga yang ada, sehingga suami-suami kembali mengasihi istri-istri yang ada, istri-istri kembali mencintai, menghargai, menghormati suami-suami yang ada, sehingga hubungan suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain dalam kasih dan anugerah Tuhan. Oh, hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi antara hubungan suami-suami dengan istri-istri yang ada, dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Kalau ada hari-hari ini di antara mereka yang sedang memikirkan dalam hati dan pikiran mereka tentang perceraian, aku berdoa dalam nama Yesus, menghardiknya dalam pikiran dan hati mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan jamah hati mereka, Tuhan pulihkan, sehingga mereka melihat dan memandang Kristus. Terima kasih Bapa. Jagai hati hidup suami dan istri yang ada, anak-anak Tuhan rumah tangganya dipegang Tuhan, anak-anak Tuhan rumah tangganya dibela dan ditolong Tuhan. Tuhan Yesus sampai juga berdoa memberkati setiap mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya firman-Mu katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka, tergenapi dalam hidup mereka. Hamba berdoa pagi hari ini buat mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Ingat firman Tuhan katakan seperti ini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau adalah orang percaya, saudaraku. Letakkan tangan kananmu, hai orang percaya, di bagian tubuhmu yang sakit. Kita bersama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus,
Kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Dan kami ucapkan berkat, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Engkau tupangkan tangan orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Dan kami perkatakan demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap ekonomi anak-anak Tuhan. Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Tuhan campur tangan dalam hidup pemeliharaan mereka. Oh, sampai hari ini kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Kami sungguh tidak kekurangan suatu apapun yang baik tatkala kami mencari Tuhan serta kerajaan-Mu terlebih dahulu. Bapak, kami percaya hidup kami dipelihara. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang hari-hari ini sedang bergumul berdoa untuk membayarkan setiap utang piutangnya, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar, sehingga mereka melihat anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka dalam pekerjaan umat-Mu, usaha, bisnis, pekerjaan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Apapun mereka usahakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Oh, bahkan hamba berdoa akan ada terobosan dalam usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat. Kalau ada stagnasi dalam perusahaan mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, terjadi terobosan. Terjadi terobosan dalam apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong, sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa ya Tuhan pagi hari ini, menyerahkan setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada pagi hari ini, hamba mengasihi mereka. Hamba ucapkan berkat, masa muda mereka diberkatilah oleh Tuhan. Masa muda mereka dijaga dari Tuhan, oleh Tuhan. Dijauhkan daripada segala pergaulan yang buruk, dijauhkan daripada setiap niat rancangan orang jahat. Bahkan biarlah masa muda, orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi yang mengandalkan Tuhan, mereka akan menjadi contoh, mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi garam, dan mereka akan menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan orang-orang muda ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Kalau ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, Tuhan sendiri yang melawat anak-anak mereka, sehingga anak mereka juga turut mengalami berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan. Oh, hamba lepaskan berkat anugerah-Mu dalam hidup masa muda mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Itulah yang Tuhan anugerahkan atas hidup orang-orang muda ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Oh, kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang menjalin hubungan namun mengalami kebimbangan, Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang meneguhkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan orang-orang muda ini, sehingga mereka dituntun, mereka diarahkan, mereka dipimpin, masa muda mereka dibawa Tuhan masuk dalam seluruh rancangan dan penggenapan Tuhan terhadap hidup masa muda mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jagai sertai hidup orang-orang muda Tuhan. Memang tidak gampang, tidak mudah untuk orang-orang muda menjalani hari-hari hidupnya. Tapi kami percaya selama kami mendekat kepada Tuhan, selama kami berharap kepada Tuhan, maka kami akan lihat pertolongan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, maka pagi hari ini kami boleh mengalami berkat-berkat-Mu, kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa. Secara khusus ada pasangan suami istri yang mungkin hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, karena hamba percaya
keturunan anak adalah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa yang memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Jika Tuhan lihat mereka mampu, Tuhan lihat mereka layak dan sanggup, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah buah kandungan mereka, dipercayakan bagi mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuntun sertai langkah hidup kami. Bapak, hamba berdoa juga ya Tuhan, berdoa jika ada di antara mereka yang sedang mendoakan atau sedang berdoa agar terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, adik dengan kakak, om tante dengan keponakan yang ada, mertua dengan menantu. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang getarkan hati setiap mereka, sehingga ada hati yang mau mengampuni, ada hati yang mau mengasihi, ada hati yang rindu mengalami damai Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan dalam nama Yesus, antara adik dengan kakak, mertua dengan menantu, orang tua dengan anak, dipulihkan demi nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada ya Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Allah. Pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan, menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, ekonomi di kota kami berjalan maju dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa menyerahkan berkat Tuhan, membawa berkat-Mu atas bangsa kami Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, Indonesia diberkati, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia ada tuaian jiwa-jiwa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan Tuhan pakai setiap kami anak-anak Tuhan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Berkati bangsa ini Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa diberkatilah Indonesia, ekonomi Indonesia maju, ekonomi Indonesia bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan berkat buat pemimpin-pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Tuhan Yesus tolong Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa buat pemerintahan yang di pusat maupun daerah. Tuhan memberkati MPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan mereka para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka semua diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap mereka, sehingga setiap mereka hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan daripada segala hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, tapi biarlah hidup mereka dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tolong gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, bahkan gereja-gereja yang mengalami persekusi di bangsa ini, gereja-gereja yang mengalami penutupan di bangsa ini. Kami doakan setiap oknum-oknum intoleran yang ada di bangsa Indonesia dalam nama Yesus Kristus dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, sehingga lahir Saulus-Saulus yang diubahkan menjadi Paulus dan melayani Tuhan Yesus. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami ucapkan berkat terjadi dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Berkat-Mu, anugerah-Mu ada menyertai setiap kami umat Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi melangkah. Ada campur tangan Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus berbeda. Ya, ada perubahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta nggak gampang. Tapi mulai. Ayo kita mulai dari sekarang. Walaupun kita nggak gampang, kita minta Tuhan tolong kita. Ya, kita mulai menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan kita. Belajar untuk mulai satu hal, belajar untuk mengampuni. Itu aja dulu. Ketika kau bisa mengampuni, jadikan itu sebuah gaya hidup, maka lama-kelamaan kau akan melihat satu persatu karaktermu diubahkan, satu persatu hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, tetap terus dekat dengan Tuhan, karena Alkitab katakan firman Tuhan yang membersihkan kita. Semakin hari kita semakin dekat firman, maka semakin hari firman itu akan membersihkan hidup kita. Segala sesuatu yang kotor keluar dari hidup kita, digantikan sesuatu yang bersih, yakni kebenaran firman Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk jadi berbeda dengan dunia ini.
Doa saya menyertai setiap kita semua umat Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa ikuti channel saya, YouTube channel saya Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat karena setiap pagi saya bagikan juga renungan-renungan singkat dalam program Bible and Coffee. Kiranya dapat memberkati setiap umat Tuhan. Kalau engkau diberkati, engkau merasa dikuatkan, bagikan kembali kepada orang lain, sehingga bukan hanya kita yang menerima berkat-berkat Tuhan, tapi ada banyak umat Tuhan lain juga boleh menerima berkat yang sama ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.